Kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wabadu. Alhamdulillah, ini setelah libur panjang kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa bertemu lagi. Ini meskipun masih jarak jauh ya. Tapi harus tetap kita syukuri. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifa halukunna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lebaran di Jakarta bagaimana ibu-ibu? Ini ada yang pulang kampung? Mbak Juanita lagi di kampung nih Ustaz. Oh sekarang lagi di kampung Om. Masya Allah. Akhirnya pulang kampung juga Om ya? Akhirnya Ustaz setelah 3 kali lebaran. Tapi bukan Bang Toyib Om ya? Bukan Ustaz. Berarti sekarang di Bukit Tinggi Om? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ini saya juga masih di kampung ini, belum jadi balik-balik ya. Tapi insya Allah semoga bulan Juni ini balik insya Allah. Balik ke Jakarta. Bu Juanita rencana lama Om di Bukit Tinggi? Kan udah lama nggak awal Juni kita insya Allah balik Ustaz. Om Fikri nggak ulang kampung lagi Om? Enggak Ustaz. Enggak Om. Kalau Bu Elvi? Ya kalau dapat Ustaz, iya nanti pertengahan Juni aja. Kayaknya Jakarta lagi ketat Ustaz. Bagaimana Om? Kalau dapat? Iya pertengahan bulan Juni gitu biar aman dikit. Nah, kayaknya masih agak ketat juga di sini. Kemarin yang pulang ke sini pada disuruh vaksin Ustaz. Oh gitu. Vaksin paksa gitu ya? Iya. Ya semoga Allah melindungi kita semua. Ini vaksin ini juga masih ada pro kontra ini. Bu Elvi, kalau Bu Elvi nggak ada pulang kampung Om ya, Bu Elvi? Atau enggak Ustaz? Enggak Om ya. Keluarga sehat semuanya tapi ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ibu-ibu yang lain ada kabar? Mbak Emilda dia pengajian katanya Ustaz habis Isya di tempat keluarga. Di keluarga, tayyib. Tapi kan nggak setiap pekan kan Om ya? Enggak. Nah, yang lain. Kalau Bu Nur Hayati? Enggak ada ini Ustaz, enggak ada ini dia tadi. Belum ada kabar. Tapi beliau masih di kampung juga? Padang. Iya, masih di kampung. Katanya tanggal 7 baru balik. Tanggal 7 Juni. Kapan ini? Juni atau Juli? Juni katanya. Juni ya. Alhamdulillah. Kalau siapa lagi yang belum saya sebutkan? Nadia. Nadia. Terus Roshidah bagaimana kabar? Ada kabar? Nggak ada Ustaz. Belum ada. Nggak ada kabar.
Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Nggak masalah. Amin. Tapi di Jakarta masih memang betul-betul masih agak-agak gitu ya. Maksudnya Iya secara kemarin, peraturan. iya yang mudik-mudik itu kemarin ini harus wajib lapor ke ini loh Ustaz, ke RT, RW, ke kelurahan gitu. Menjelang katanya sih tanggal 31, menjelang tanggal 31 aja. Nah, dinikmatin aja. Ya. Kalau untuk masalah kegiatan-kegiatan seperti taklim, kajian, belajar di sekolah seperti itu bagaimana kalau di Jakarta sekarang? Kalau sekolah kayaknya nggak jadi deh tatap muka. Kemarin ini kan mau tatap muka. Nah, Iya, tapi sekarang kayaknya belum jadi. karena iya katanya zona merah. Hanya gara-gara mudik tinggi lagi katanya Ustaz. Iya. Padahal saya mudik belum balik. Yang disalahin iya mudiknya Ustaz. Kasusnya tinggi lagi katanya. Padahal orang-orang mudik juga nggak kenapa-kenapa, di kampung juga biasa aja. Ini saya juga minta Iya. maaf Ibu-Ibu. Ini selama libur ini saya susah sekali komunikasi. Dari mulai akhir Ramadan sampai awal Syawal dan beberapa hari terakhir ini, nggak tahu ya, namanya di kampung itu ya ibu-ibu tahu sendiri lah, kalau di kampung itu kan suasananya berbeda. Jadi Alhamdulillah kan sehat keluarga ya, Ustaz. alhamdulillah. Dan namanya lebaran di kampung ya tetap lebaran. Ya, mau corona mau nggak tetap lebaran. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau lebaran kemarin di Jakarta bagaimana? Ya ada yang nggak boleh ini, ada yang nggak boleh sholat di ini Ustaz, di apa biasa kan digelar tuh Nah, sholat. Di lapangan kan nggak boleh Ustaz. Kalau di masjid? Oh. Di masjid boleh. Masjid boleh. Kemarin di masjid. Ya alhamdulillah nggak masalah. Afwan sebentar Ustaz, ada yang manggil gitu. Nah, nggak masalah sih. Ya alhamdulillah. Terkadang ada hikmahnya juga sih, ada beberapa. Malah bisa berkumpul di masjid, malah masjidnya malah ramai. Di lapangan nggak boleh tapi masjidnya ramai. Baik, ini sebenarnya rencana pertemuan pertama ini kita mau murojaah, dan sebenarnya harapannya banyak yang hadirah, karena kan kita murojaah itu mengulang beberapa materi meskipun secara singkat, tapi kan setidaknya pemanasan, refresh gitu ya, atau restart malah. Jadi karena setelah libur panjang itu kan biasanya memang butuh azam, butuh waktu dan taufik untuk memulai ulang gitu. Jadi di pertemuan pertama kita coba untuk murojaah beberapa pelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Ini ibu-ibu semester berapa sekarang? Semester 5 bukan sih? Semester 5, semester 6 Om. Jadi udah semester senior loh. Semester 6, alhamdulillah. Nggak terasa kan semester 6. Ada lagi semester 7 yang kelas yang lebih tinggi, ada yang semester 7. Dan kelas yang sebelumnya lagi, angkatan sebelumnya lagi sudah punah. Jadi sekarang kelas yang paling tinggi semester 7, terus kelas kita ini semester 6.
Semoga Allah selalu memberikan taufik, keistiqomahan serta menjaga niat kita semuanya. Amin. Kalau yang semester 7 itu tinggal beberapa orang juga, tinggal beberapa. Tapi alhamdulillah semangat. Bahkan kita belajarnya 2 kali sepekan seperti ini. Hari Ahad, dan kalau yang semester 7 hari Ahad dan hari Rabu. Kalau kita kan Ahad dan Jumat. Karena memang semester-semester akhir ini kalau nggak 2 kali sepekan agak kerepotan untuk mengejar materinya. Agak banyak latihan-latihannya juga banyak. Jadi kita satu pekan itu kita belajarnya 2 kali. Tayyib, Masya Allah. Nadia sudah bergabung juga. Ahlan wa sahlan. Yang lahiran kemarin Nadia bukan ya? Atau Naura? Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Bagaimana? Mungkin Naura. Mungkin Naura. Barakallahu fiik. Di semester 6 ini kita insya Allah akan mempelajari 10 bab, Ibu-Ibu. So, seperti yang kita bahas di awal semester kemarin, dari bab 1 sampai bab 10. Dari bab 1 sampai bab 10. Tapi kemarin kita mulai belajarnya dari bab berapa, Ibu-Ibu? Bab 3 bukan Ustaz? Dari mulai bab 3. Ibu-Ibu masih ingat kemarin kita dari bab 3 dan terakhir sampai bab berapa? Bab 6 kalau tidak salah. Berarti baru 4 bab yang kita pelajari. 3, 4, 5, 6. Bab 3 kemarin pembahasan apa saja? Masih ingat ya Ibu? Kalau di buku Durusul Lughah yang cetakan lama, mungkin masih ada di sana di daftar isi di halaman terakhir. Di sana masih tercantum pembahasan-pembahasan di dalam setiap babnya. Misalkan di bab 3 di sana ada al-fi'lul mabni lil majhul, ada nida'ul muhalla bi'al, ada an-nasab, ada ukhar, asma'ul syuhur, imma wa imma, ismul jinsil jam'i, i'rabu 300 wa akhawatuha. Lalu bab 4 ada cara membuat isim fa'il dan maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul maksud saya dari fi'il salim. Lalu ada pembahasan ma'al hijaziyah. Lalu bab 5 ada cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul masih tapi dari fi'il selain fi'il salim. Lalu ada juga dibahas tentang al-fi'lul ajwaf al-mabni lil majhul. Lalu bab 6 cara membuat isim makan dan isim zaman. Bab 7 belum kita bahas, tapi sebenarnya bab 7 ini juga mudah. Cara membuat isim alat, ismul alah. Bab 8 tentang ma'rifah nakiroh. Dulu kita semester 1 pernah membahas ma'rifah dan nakiroh kan Ibu-Ibu ya? Ya atau iya? Ya. Saya ingat insya Allah. Nanti kita akan bahas juga di bab 8 tentang ma'rifah dan nakiroh. Tapi mungkin agak didalami lagi. Tapi kalau yang pernah belajar di hari Selasa, insya Allah tidak asing pembahasan ini tentang ma'rifah dan nakiroh. Nanti misalkan ism ma'rifah itu kan tidak hanya yang diawali al saja. Ya kan Ibu ya, masih ingat? Mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi. Jadi ma'rifah itu ada beberapa. Nanti insya Allah kita bahas di bab 8. Lalu bab 9 hadfu nunil mutsanna wa jam'il mudzakkar salim lil idhafah. Apa namanya? Dihapusnya nun pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Isim mutsanna itu biasanya kan diakhiri alif dan nun kan Ibu ya. Jamak mudzakkar salim itu biasanya juga diakhiri waw dan nun. Ada nunnya, sama-sama ada nunnya. Nah, nunnya ini dihapus ketika menjadi mudhaf.
ketika menjadi mudhaf, misalkan jamak mudzakkar salim, misalkan muslimuna, muslimuna, ada nunnya kan namanya, nah gitu. Muslimuna itu kalau dijadikan mudhaf, misalkan orang-orang muslim Mekah, misalkan muslim Mekah, jadi muslimu Makkah, muslimu Makkah, nanti insya Allah kita bahas. Mutsanna juga demikian. Ada pembahasan kila dan kilta, dzalika dan tanika. Ini bentuk mutsanna dari dzalika dan tilka. Lalu cara membuat fi'il amar dari fi'il ata ya'ti. Jadi iti nanti insyaallah. Iti. Coba kita lihat yang bab 3 kemarin ya Ibu. Bab 3 yang kita sudah pelajari. Bab 3 itu kemarin ada beberapa pembahasan. Di antaranya al-fi'lul mabniyu lil majhul. Al-fi'lul mabni lil majhul kalau dalam bahasa kita istilahnya apa? Masih ingat? Kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Misal kalau kata kerja aktif, kalau fi'lun ma'lum, kalau dalam bahasa Arab istilahnya fi'lun ma'lum itu misalnya kataba. Fi'lun majhulnya bagaimana bentuknya? Ada perubahan? Jadi majhulnya Ustaz. Fi'lun majhulnya dari kataba apa Om? Jadi katibun. Nah, itu ismul fa'ilnya. Fi'lun majhul itu kata kerja pasifnya. Kalau kataba menulis, kalau ditulis kutiba. Gitu ya. Masih ingat ya? Jadi istilahnya itu fi'lun majhul atau fi'lun mabni lil majhul. Lebih sering orang menyebutnya fi'lun majhul gitu saja, lebih singkat. Kalau kata kerja aktif itu disebutnya fi'lun ma'lum. Kalau kata kerja pasif disebutnya fi'lun majhul. Gitu ya, kata kerja pasif. Kemarin kita bahas cara membuat kata kerja pasif atau fi'lun majhul. Fi'lun majhul itu yang ya kalau dalam bahasa kita ya kata kerja pasif, nah gitu saja. Lebih simpel mungkin ya. Nah, fa'ilnya itu tidak disebutkan. Kalau dalam rangkaian susunan kalimat, fa'ilnya tidak disebutkan. Misalkan kataba jadi kutiba. Kataba jadi kutiba. Kutiba ad-darsu. Ini fa'ilnya mana? Nggak ada kan ya? Nggak disebutkan. Kutiba ad-darsu. Pelajaran telah ditulis. Kutiba ad-darsu. Fa'ilnya nggak ada. Nah, tapi ad-darsu ini sebagai apa? Saya nggak bawa pena ini tadi. Ini maksud saya. Ad-darsu, pada contoh yang di bawah itu kedudukannya sebagai apa, Om? Masih ingat? Apa tuh, Ustaz? Ini kan kalau di sini kan contoh kan, contoh di sini al-fi'lul mabni lil ma'lum. Ini fi'lul ma'lum. Contohnya kataba. Kataba itu fi'lul ma'lum, kata kerja aktif, artinya menulis. Dalam susunan kalimatnya kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba fi'lun, Muhammadun fa'il. Ya kan, ya? Fa'il. Sedangkan ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Ad-darsa sebagai maf'ulun bihi. Ya atau iya?
Maf'ulun bihi mansub. Tapi kalau contoh yang fi'lun majhul di sini, fi'lun majhul, kataba jadi kutiba. Ya kan Om ya? Jadi kutiba. Contoh dalam susunan kalimatnya kutiba ad-darsu. Ya, di sini berbeda. Di sini kalau di sini maf'ulun bihi, di sini ad-darsu, kutiba ad-darsu. Ad-darsu di sini kedudukannya sebagai apa, Om? Masih ingat? Naibul fa'il bukan? Naibul fa'il. Naibul fa'il atau yang mewakili fa'il. Jadi fa'ilnya kan tidak ada, tidak disebutkan. Maka diwakili naibul fa'il. Naibul fa'il itu seperti fa'il, dia keadaannya marfu'. Tandanya dhammah. Jadi fa'il itu kan selalu marfu' ya. Seperti di sini Muhammadun itu kan marfu', tandanya dhammah. Selalu fa'il itu pasti marfu'. Nggak bisa mansub atau majrur, nggak boleh, salah nanti. Jadi fa'il itu selalu marfu'. Naibul fa'il juga selalu marfu' seperti fa'il. Gitu Om ya. Masih ingat Om ya insyaallah rangkaian-rangkaian ini? Halo? Insyaallah. Sambil kita ingat ulang Om ya. Kita sambil murajaah. Lalu cara membuat fi'il majhul kemarin bagaimana Ibu masih ingat? Ini bab 3 ini yang belum Ustadz ini ya Ustadz yang belum. Betul sekali. Jadi hafal. Jadi bab 3 ini belum gimana ya? Nggak kepegang-pegang ini. Masih belum lengkap juga masalahnya. Karena kan di sini kan sebenarnya ada beberapa pembahasan Om ya. Ini kan ada banyak pembahasannya. Tapi slide-nya masih baru itu aja nih. Pembahasannya ada fi'il mabni lil majhul, ada naibul fa'il. Tadi sudah disinggung juga tentang naibul fa'il. Lalu nidaul muhalla bi'al an-nasab ukhor. Ini kan belum dibahas ini. Belum, maksudnya itu belum ada di slide-nya. Tapi kita kemarin belajarnya langsung di buku. Kan begitu ya, Ibu ya? Makanya di slide-nya ini masih belum lengkap. Baru ini aja. Tapi kalau misalkan mau yang ini aja dulu, insya Allah nggak masalah. Bagaimana? Tapi nanti kan nggak enak kalau belum lengkap. Tayyib. Ini tadi contoh dari fi'il ma'lum dan fi'il majhul serta penerapannya dalam susunan kalimat. Kalau fi'lun ma'lum itu ada fa'ilnya. Fi'lun ma'lum ini yang kataba itu fi'lun ma'lum atau kata kerja aktif. Setelahnya adalah fa'il. Muhammadun di situ sebagai fa'il. Tapi kalau fi'lun majhul, kata kerja pasif, di sini contohnya kutiba, setelah kata kerja pasif atau fi'lun majhul itu naibul fa'il, bukan fa'il tapi naibul fa'il yang mewakili fa'il, karena fa'ilnya pelakunya tidak disebutkan. Kutiba ad-darsu, kutiba ad-darsu, pelajaran telah ditulis. Yang menulis siapa? Kan nggak disebutkan kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Kalau fi'lunnya, kata kerjanya adalah kata kerja pasif atau fi'lun majhul, maka seperti itu. Fa'ilnya itu tidak disebutkan, pelakunya tidak disebutkan, langsung naibul fa'il. Begitu Ibu ya. Lalu kemarin kita bahas juga cara bagaimana membuat atau merubah ism ma'lum, fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul. Cara merubah fi'lun ma'lum menjadi fi'lun majhul. Kita sendirikan caranya antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari kemarin. Fi'lun madhi caranya bagaimana Ibu-ibu? Ibu-ibu sebenarnya lebih mudah langsung pakai pola
Atau pakai misalkan perubahannya satu persatu? Kan langsung pakai pola deh Ustadz. Kayaknya lebih mudah langsung pakai pola Om ya. Jadi kalau fi'lun majhul, kalau fi'lun madhinya itu polanya selalu fu'ila. Lalu fu'ila. Pertama dhammah, lalu kedua kasroh. Selalu seperti itu. Fu'ila. Gitu ya. Ya. Sedangkan fi'lun mudhari'nya itu polanya yuf'alu. Yuf'alu. Harful mudhara'ahnya selalu dhammah. Lalu huruf yang sebelum terakhir selalu fathah. Selalu seperti itu. Jadi fu'ila yuf'alu. Itu polanya seperti itu. Fu'ila yuf'alu. Madhi mudhari. Fu'ila yuf'alu. Begitu Om ya? Makanya kalau kataba itu kan polanya fa'ala. Kataba fa'ala. Kalau dirubah polanya menjadi fu'ila, jadi kutiba. Kan gitu Om ya? Tinggal ngikutin polanya. Begitu Om ya? Jadi fi'lun majhul itu polanya fu'ila yuf'alu. Begitu Om ya? Nggak bingung Om ya insyaallah? Halo? Ya. Fu'ila sama Ya. apa? Fu'ila itu fi'lun madhinya. Kalau fi'lun mudhari'nya yuf'alu. Yuktabu. Yushrabu. Yuf'alu ya. Jadi harful mudhara'ahnya pasti dhammah. Lalu huruf sebelum terakhir pasti fathah. Begitu Om ya? Ya. Baik. Fu'ila yuf'alu. Kalau yaqra'u dirubah menjadi fi'lun majhul jadi bagaimana Om? Yuqra'u. Tinggal dirubah polanya saja yuf'alu gitu Om ya. Mudah Om ya? Insyaallah. Lalu pembahasan berikutnya tentang nidaul muhalla bi'al. Maksudnya apa kemarin ini Om? Menggunakan harfun nida untuk memanggil nama yang diawali al. Misalkan Al-Hasan. Al-Hasan. Jadi kemarin kaidahnya bagaimana Om? Masih ingat Om? Al-Hasanu Al-Husainu. Bagaimana Om? Halo? Coba kita lihat PDF. Bagaimana Om? Lupa Ustadz. Lupa ingat atau ingat lupa Om? Lupa ingat. Lupa ingat. Bab 3 Om ya. Bab 3 halaman 28. Coba nanti beritanya itu nanti beritanya kayak naik tangga hayalan. Nidaul muhalla bi'al. Mana ini? Nah ini. Latihan 6. Ini halaman 33. Di sana. Oh, bukan ini Om. Maafan. Halaman berikutnya. Kita lihat. Duh, mana kok nggak ketemu ini Om? Banyak banget ini latihannya naibul fa'il. Oh ini. Latihan 12 ternyata Om. Latihan 12. Tuhadaful alif wal lam minal alamil muqtarini bihima 'inda nida. Jadi kalau kita ingin memanggil nama orang yang nama orang ini memang ada al di depannya, misalkan Al-Hasan, kan beberapa nama orang itu memang ada alnya asli, ada alnya. Al-Hasan, Al-Husain, Az-Zubairu, Al-Harithu, Al-Barra'u, Barra'. Itu ada al di depannya. Ketika kita ingin memanggil dengan harf nida, maka alnya itu dihapus. Gitu ya. Al-Hasanu jadi ya Hasanu.
Al-Husainu jadi ya Husain. Az-Zubairu jadi bagaimana Ya Zubair. Ya Zubairu. Al-Harithu jadi Ya, Ya Haris. ya Harithu. Harithu. Al-Barra'u jadi Ya Baro. ya Barra'u. Itu maksudnya. Insya Allah nggak bingung ya. Mudah. Jadi kalau nama yang diawali al, ketika kita ingin memanggilnya dengan huruf nida, maka dihilangkan al ya. Udah itu aja simpel. Mudah insya Allah. Selanjutnya ada pembahasan tentang an-nasab atau ya'un nisbah. Masih ingat ya Ibu? Ya'un nisbah itu yang ya yang bagaimana? Halo? Halo? Ya nisbah itu ya yang bagaimana, masih ingat ya Ibu? Kata sifat gitu. Apa? Jadi kata sifat itu bukan. Sebenarnya tidak harus kata sifat sih. Ya-nya sendiri, ya-nya yang bagaimana bentuknya? Di akhir, Ya, di akhir tasdid. kata. Ya tasdid itu. Ya bertasydid di akhir kata. Ini adalah huruf tambahan. Ya nisbah atau ya nasab. Ini ya tambahan sebenarnya yang biasanya ditambahkan di akhir ism. Di akhir kata. Gunanya buat apa? Seperti namanya, gunanya untuk menisbatkan. Gunanya untuk menisbatkan. Itu ya Ibu ya? Ya bertasydid, ya tambahan di akhir kata untuk menisbatkan. Misalkan kemarin ini contohnya seperti di buku Al-Hindu jadi Hindiyun, Al-Arabu jadi Arabiyun. Arabiyun. Kalau Indonesia jadi Indonesiun. Indonesiun. Kalau Betawi jadi Betawi. jadi Batawiyun. Batawiyun. Jadi seperti ada Syekh Utsman Al-Batawi. Kalau Banten jadi Bantaniyun. Seperti siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu ada kalau Padang jadi apa Padang jadi Fadaniyun seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Lalu kalau Minangkabau jadi apa Minangkabawi. Minangkabawiyun kan itu ya. Ada ya bertasydid seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawiyu. Kalau Jawa apa jadinya? Jawi. Jawiyun. Tapi bukan bahasa Padang ini ya. Ini bahasa Arab Jawiyun. Di kampung jadi sapi tuh. Kalau orang Padang ini kadang-kadang ini. Ayo. Itu ya. Jadi ya nisbah itu ya bertasydid di akhir, biasanya ditambahkan di akhir ism, fungsinya untuk menisbatkan. Begitu ya? Ya. Masih ingat ya insyaallah? Di sini kemarin ada beberapa contohnya. Sudan jadi Sudaniyun, Yaban jadi Yabaniyun, Al-Yabaniyu kalau ada alnya. An-Nahwu jadi An-Nahwiyu. Jadi sebenarnya penisbatan itu tidak selalu pada daerah. Bisa juga penisbatan kepada bidang ilmu. Misalkan
apa namanya? Usulul fiqh misalkan. Oh iya. Tadi sampai masalah ya unisbah itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan atau untuk menisbatkan pada daerah, tidak. Terkadang juga untuk menisbatkan pada bidang ilmu. Misalkan tadi saya katakan ahli usul fikih, misalkan ahli usul fikih itu biasanya disebutnya usuliyun. Kalau nahwu jadi nahwiyun. Kalau tarikh sejarah jadi tarikhiyun. Atau misalkan di hiwar kemarin ada al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah atau al-qawaid an-nahwiyah. Kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. Fiqhiyah itu ya-nya adalah yang nisbah, ya bertasydid. Lalu ditambahkan setelahnya ada ta'ul marbutah karena sebelumnya man'utnya muannats. Begitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya? Berarti nggak harus orang yang tidak harus orang, betul sekali. Jadi yang dinisbatkan itu tidak harus orang dan penisbatannya juga tidak harus kepada daerah. Gitu ya. Seperti di sini nabi an-nabiyyu jadi nabawiyun itu segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi kan gitu ya. Al-akh jadi akhawiyun itu maksudnya apa? Ya yang bersifat saudara gitulah, persaudaraan. Kalau abawiyun kebapaan kan itu ya. Abawiyun kebapaan dari kata abawiyun kebapaan dan seterusnya. Begitu Om ya. Jadi penisbatan di sini yang dinisbatkan itu tidak harus orang dan penisbatannya juga tidak harus kepada daerah. Bisa kepada bidang ilmu, bisa kepada kata-kata yang lain. Seperti nabiyun, akhun, abun tadi bisa. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak. Mudah Om ya? Jadi penerapannya itu ya unisbah itu tinggal ditambahkan saja di akhir ism. Lalu i'rabnya mengikuti bentuknya dan mudzakkar muannasnya juga menyesuaikan. Begitu Om ya? Lalu kita bahas juga kemarin tentang ukhor. Ukhor ini bentuk jamak dari ukhro. Ukhro ini bentuk mu'annas dari akhor. Akhor itu maknanya apa? Yang lain. Yang lain. Akhor itu untuk mudzakkar. Mu'annasnya ukhro. Jamaknya dari ukhro adalah ukhoru. Gitu ya? Baik. Lalu ini ada contoh fi'il mazid, ada yastati'u, tastati'u, astati'u. Insyaallah ini nggak ada masalah. Tinggal melanjutkan saja tasrifnya. Lalu ada contoh fi'il yang lain juga. Ada shalla, yusalli, salli. Shalla itu madhi, yusalli mudhari, salli itu amr. Insyaallah ini juga mudah. Lalu ada beberapa nama bulan Hijriyah, kemarin kita sempat singgung juga ini. Ada beberapa koreksi kan Ibu ya. Kita mungkin yang kita dengar biasanya di masyarakat itu mungkin ada yang kurang sesuai. Kemarin apa Om? Jumadil. Jumada itu bacanya Jumada bukan Jumadi. Karena setelah huruf dal itu bukan ya tapi alif maqsurah. Jadi bacanya Jumada al-ula muannas. Ula bukan awal tapi ula. Jumadal ula, Jumadal akhirah. Begitu ya. Kalau Rabi' mudzakkar, Rabiul awal, Rabiul akhir. Kalau Jumada itu muannas, itu alif maqsurah itu menunjukkan muannas. Jumadal ula, Jumadal akhirah. Ini insyaallah Ibu sudah hafal semuanya. Baik. Lalu ada pembahasan imma
nuqtah wa imma. Ini kemarin untuk apa, Imma wa imma itu untuk apa fungsinya? Untuk pilihan, Ustaz. Untuk pilihan, boleh. Untuk pilihan. Jadi di sini contohnya al-ismu fil lughatil arabiyyah imma mudzakkar wa imma muannats. Ism dalam bahasa Arab itu baik itu ada yang mudzakkar, bisa juga ada yang muannats. Imma. Baik. Selain untuk pilihan ada lagi tidak Ibu-ibu? Penjabaran bukan, Ustaz? Perincian. Ya. Gitu ya. Perincian. Imma tazuruni wa imma azuruka, kalau ini untuk pilihan. Kamu mau berkunjung ke rumahku atau aku yang mengunjungimu, kan itu. Kalau yang nomor 1 tadi untuk perincian, yang kedua ini untuk pilihan. Tapi ada juga untuk yang lain juga, apa Om? Menunjukkan ketidakpastian. Itu bisa juga. Seperti contoh yang ketiga ini. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim bisa jadi sakit, bisa jadi safar. Jadi bisa untuk perincian, bisa untuk pilihan, bisa juga untuk menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, itu belum pasti. Jadi maknanya jadinya kalau belum pasti maknanya bisa jadi gitu ya. Begitu Om ya? Imma itu mengandung 3 makna itu. Begitu Om ya? Ya. Tayyib. Mungkin sambil dibuka-buka catatan kemarin. Lalu al-harb ini termasuk ism muannats meskipun tidak ada tak marbuthahnya, tapi ini muannats secara sama'i karena orang Arab menganggapnya muannats, maka kita ikuti. Al-harbu itu ism muannats. Begitu Ibu ya? Tayyib. Lalu di latihan 4 kemarin 24 maksud saya, latihan 24 kita membahas tentang thalathu mi'atin. Ini dari 300 sampai 900. Ini kaidahnya sama. Kaidahnya bagaimana? Pertama, kata thalathunya, thalathu, arba'u, khamsu, sittu, sampai tis'u, itu semuanya harokat terakhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya, begitu Ibu ya. Jadi bisa thalathu, bisa thalatha, bisa thalathi, tergantung keadaan i'rabnya. Begitu Ibu ya. Seperti di halaman berikutnya. Indi thalathu mi'ati riyalin. Uridu thalatha. Thalatha kenapa? Karena maf'ulun bihi uridu thalatha mi'ati riyalin. Ishtaraitu, contoh selanjutnya, ishtaraitu hadhihi sa'ata, ada bi-nya, huruf jar, bi thalathi, jadinya majrur, kasroh. Gitu ya. Kalau thalathu, arba'u, khamsu, ya itu semuanya kedua keadaan harokatnya sesuai dengan keadaan i'rabnya. Maka marfu', mansub atau majrur. Tapi untuk kata mi'ah ya, thalathu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin sampai tis'u mi'atin, kata mi'ahnya itu bagaimana? Keadaannya selalu majrur. Selalu majrur. Kenapa kok majrur? Mudhofun ilaih. Karena selalu sebagai mudhofun ilaih. Jadi kata thalathu tadi, bilangan yang pertama itu sebagai mudhof. Mi'ahnya selalu sebagai mudhofun ilaih majrur. Begitu Ibu ya? Ya. Nah, mudah kan Ibu ya? Mudah sekali. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Tayyib. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tayyib. Selanjutnya ini ya. Di latihan 25 ini kita dikenalkan dengan ismul jinsil jam'i. Masih ingat Ibu-ibu? Ismul jinsil jam'i itu apa? Isim jamak tapi dalam satu jenis ya Ustaz. Betul sekali. Banyak, menunjukkan banyak tapi masih dalam satu jenis. Bukan banyak
dan berbagai macam jenis? Enggak. Tapi banyak, tapi masih dalam satu jenis gitu ya. Itu ismul jinsil jam'i. Jadi kemarin sempat saya singgung antara perbedaan antara apa kemarin yang saya bahas? Jamak, ismul jam'i dan ismul jinsil jam'i. Kan gitu ya. Saya bedakan 3 hal dulu. Jamak itu menunjukkan banyak dan berbagai macam jenis, gitu ya. Lalu kalau ismul jam'i itu tidak mempunyai bentuk tunggal. Jadi kata tunggalnya nggak ada. Kalau misalkan ada itu dari kata yang lain, bentuknya berbeda. Qaumun, qaum itu banyak atau sedikit? Nah, disebut qaum. Banyak. Ada nggak bentuk tunggalnya? Nggak ada. Tidak. Misalnya lagi Nisaun. Nisa itu banyak kan ya? Tapi bentuk tunggalnya apakah dari kata itu? Dari kata yang lain? Seperti itu ismul jam'i. Kalau yang di sini ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i itu banyak tapi dalam satu jenis. Lalu perbedaan antara ismul jinsil jam'i dan bentuk mufradnya itu apa? Biasanya bentuk mufradnya ada tambahan di akhir katanya. Tambahannya itu biasanya ada dua macam maksud saya. Bisa tambahannya adalah iya tadi, ya unisbah tadi. Bisa juga tak marbutoh. Begitu ya. Jadi misalkan di sini ada beberapa contoh di sini. Amthilatul ifrad bil ya. Contoh bentuk mufrad dengan diakhiri ya. Jadi Yahudun itu jamak kaum Yahudi. Gitu ya. Kalau Yahudiyun seorang Yahudi. Kalau Arabun itu ismul jinsil jam'i. Arabun bangsa Arab. Kalau Arabiyun seorang yang berkebangsaan Arab. Gitu ya. Kalau unisbah dong Ustaz. Iya betul sekali. Seperti memang ini adalah ya unisbah bukan yang lain. Begitu ya. Jadi ya unisbah ini biasanya digunakan juga untuk menunjukkan ini, menunjukkan bentuk mufrad, begitu ya. Tapi misalkan bentuk tunggal ini Arabun atau Arabiyun itu dibentuk menjadi bentuk jamak bisa tidak? Bukan ismul jinsil jam'i. Kalau ismul jinsil jam'inya Arabun. Tapi kalau Arabiyun ini kan bentuk tunggal, bentuk mufrad. Dirubah menjadi jamak bisa tidak? Bisa. Dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi Arabiyun ditambah waw dan nun. Turkiyun. Bisa seperti itu. Jadi beliau ya antara jamak dan ismul jinsil jam'i. Gitu ya. Lalu contoh yang diakhiri tak misalkan kemarin samakun jadi samakatun. Kalau samakun itu ismul jinsil jam'i. Kalau samakatun itu mufradnya seekor ikan. Gitu ya. Kalau samakun banyak tapi dalam satu jenis. Ini disebutnya ismul jinsil jam'i, bukan jamak, bukan ismul jam'i, bukan jamak, bukan ismul jam'i, tapi ismul jinsil jam'i. Begitu ya. Kalau sama katun itu bentuk mufradnya. Syajarun itu ismul jinsil jam'i, syajarotun bentuk mufradnya. Begitu ya. Insyaallah tidak bingung ya di sini, kemarin sudah kita bahas. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti itu sudah selesai bab 3. Bab 3 tidak ada kendala ya, Ibu ya? Halo?
Kalau bab 4 bagaimana bab 4? Bab 4 kemarin ada berapa pembahasan? Sebenarnya di bab 4 itu pembahasan yang utama adalah tentang ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ismul fa'il dan ismul maf'ul. Lalu ada tambahan mungkin ma al-hijaziyah, itu yang penting. Itu saja yang penting. Kalau ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ismul fa'il kemarin yang dimaksud ismul fa'il itu ism yang bagaimana, Om? Yang berkaitan dengan yang menunjukkan apa? Pekerjaan. Hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Iya. Bukan pekerjaan itu kan. Itu ismul fi'ali kayaknya nyambungnya. Ismul fi'ali itu ism tapi secara makna dia seperti fi'il. Itu ismul fi'ali. Tapi kalau ismul fa'il, ingat ismul fa'il, menunjukkan pelaku. Ism yang menunjukkan pelaku gitu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya kataba itu fi'lunnya, kataba fi'lunnya, maknanya menulis. Ya kan, Om ya? Kalau penulis bahasa Arabnya apa? Penulis. Katibun. Katibun ini jenis ism apa kalau dalam pembahasan kita? Ism fa'il, bukan fa'il tapi ismul fa'il. Jadi berbeda, Om ya, antara fa'ilun dan ismul fa'il. Ahlan wa sahlan wa Emilda, Masya Allah. Sudah bergabung dengan kita. Acaranya sudah selesai, Bu Emilda? Belum Ustadz, syukran Ustadz, maafan nggak bisa hadir, nyimak aja Ustadz. Nah, sambil nunggu Ustadz. Bu Emilda ini ngomong syukran sendiri, dijawab sendiri afan, syukran afan. Gak masalah. Santai. Ya sallallahu alaihi. Semoga kegiatannya diberi kemudahan dan keberkahan. Ya, syukran Ustaz. Aku nyimak dulu ya Ustaz, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Belum dimulai acaranya Ustaz. Oh, baik. Mau Fikri ngapain, Om? Kita lanjutkan, Om ya. Apa? Mohon maaf lahir batin Ustaz, Ana belum sempat ngucapin sama-sama Om. Ana juga ini telat banyak ini Om buat bukan tahniah. Ya Ustaz. Ya di grup juga ini baru akhir-akhir kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan semoga Allah mengampuni. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Om ya. Balik lagi ke ismul fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il itu yang bagaimana? Ismul fa'il itu ism yang menunjukkan pelaku atau sebutan untuk pelaku gitu ya. Sebutan untuk pelaku. Seperti tadi. Kataba itu fi'lun. Artinya menulis. Kalau penulis bagaimana? Penulis itu bahasa Arabnya katibun. Katibun ini termasuk jenis ismul fa'il, kata sebutan untuk pelaku, bukan pelaku, tidak pasti kan. Misalkan katibun, penulis. Kalau dalam bahasa kita pun juga demikian. Dalam bahasa kita, kata penulis misalkan, penulis itu kan tidak selalu di dalam susunan kalimat, tidak selalu sebagai subjek, bisa saja sebagai objek, kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya. Misalkan saya menyapa penulis. Saya menyapa penulis. Berarti kan penulis itu kan objek kan Ibu ya? Saya sapa. Ya atau iya? Iya. Itulah bedanya. Jadi kalau fa'il itu subjek.
Kalau ismul fa'il itu sebutan untuk atau profesi, kalau dulu bahasanya Bu Juanita kalau nggak salah. Profesi itu mungkin lebih mudah. Begitu Om ya? Masih ingat Om ya, ibu-ibu ya? Bedanya fa'il dan ismul fa'il. Fa'il itu subjek, kalau ismul fa'il sebutan untuk pelaku atau profesi. Gitu Om ya? Ya. Ayo. Kalau ismul maf'ul itu yang bagaimana? Ini contohnya ismul fa'il kemarin kataba, jadi katibun ala sa'ilun wa menunjukkan untuk menunjukkan pelaku. Itu ismul fa'il untuk menunjukkan pelaku. Kalau ismul maf'ul Si pelaku dengan pelaku dikenai Yang dikenai pekerjaannya. pada suatu pekerjaan. Betul. Ada pertanyaan tadi sepertinya? Tidak ada. Dan Thayyib, tadi ismul fa'il itu sebutan untuk pelaku atau profesi. Tapi kalau ismul maf'ul itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Misalkan kataba atau kutiba, jadi maktubun, tertulis gitu ya. Tertulis. Maktubun. Kurang lebih seperti itu. Kalau cara membuat ismul fa'il kemarin bagaimana Om? Dengan pola apa? Fa'ilun. Fa'ilun itu polanya. Polanya fa'ilun. Mudah kan Ibu ya? Yang penting kalau hafal pola itu tinggal membentuk sesuai dengan pola gitu saja. Dhahaba jadi dhahibun. Amaro jadi amirun. Waqafa jadi waqifun. Mudah insyaallah. Yang penting polanya fa'ilun. Kalau ismul maf'ul tadi sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Contohnya kutiba jadi maktubun. Kutibat darsu, ad-darsu maktubun. Su'ila jadi mas'ulun. Wulida jadi mauludun. Ahsantunna. Ini maktubun, mas'ulun, mauludun, ini semuanya ismul maf'ul, sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Lalu cara membuatnya bagaimana Ibu? Cara membuat ismul maf'ul, polanya apa? Maf'ulun. Polanya maf'ulun. Kalau ismul maf'ul, polanya ya maf'ulun. Ismul fa'il, polanya fa'ilun. Kan mudah Ibu ya? Mudah insyaallah diingat ya? Ya. Cuman mungkin yang sering kali bikin bingung itu apa bedanya ismul fa'il dan fa'il misalnya seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda itu. Fa'il dan ismul fa'il. Begitu Om ya? Selanjutnya cara membuatnya tadi dengan pola maf'ulun. Kalau qutila berarti jadi kalau polanya maf'ulun jadi Maqtulun. Ahsantunna. Maqtulun. Kalau ukila, akala, ukila jadi Makulun dimakan. Kalau wujida dari kata wajada. Polanya maf'ulun jadi mawjud ada. Itu ya? Baik, mudah kan Ibu ya? Mudah sekali. Insyaallah. Semoga Allah berikan. Selanjutnya di bab 4 ini kemarin kita dikenalkan dengan fi'il ishtara yashtari. Dan kemarin sudah kita bahas tasrifnya dan sudah dihafal alhamdulillah. Ishtaroina dan seterusnya. Insyaallah tidak ada kendala ya ini. Ini sudah kita bahas. Lalu yang terakhir tentang ma al-hijaziyah atau ma al-amilatu amala laisa. Ma
yang fungsinya atau pengaruhnya dalam susunan kalimat seperti laisa. Laisa itu bagaimana pengaruhnya laisa, Ibu? Laisa itu merafa'kan ism setelahnya dan menasabkan khobarnya. Misal, laisa Muhammadun naiman. Laisa Muhammadun naiman. Kan gitu ya? Ya. Laisa Muhammadun naiman. Ma itu juga fungsinya seperti itu. Misalkan, ma Muhammadun naiman. Jadi merofakkan ism setelahnya dan menasabkan khobarnya. Ma Muhammadun naiman. Begitu ya, Ibu ya? Insyaallah jelas semua ya? Dan ma al-hijaziyah ini sebenarnya adalah ma atau harfu nafyin atau ma an-nafiyah sebenarnya itu. Tapi diterapkan pada jumlah ismiyah. Kalau ma an-nafiyah itu pada umumnya diterapkan pada jumlah fi'liyah misalnya. Ma dhahaba Muhammadun. Biasanya seperti itu. Ma dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun itu kan jumlah fi'liyah kan ya? Ya atau iya? Ya. Dhahaba Muhammadun itu jumlah fi'liyah. Ma dhahaba Muhammadun. Muhammad tidak pergi. Ma-nya ma nafiyah. Itu diterapkan pada jumlah fi'liyah. Tapi kalau diterapkan pada jumlah ismiyah bisa juga. Tapi dia pengaruhnya seperti ini. Dia jadi ma al-hijaziyah. Pengaruhnya seperti laisa. Jadi merofakkan ism setelahnya dan menasabkan khobarnya. Begitu Om ya. Contoh di sana. Ma hadza basyara. Ma hadza basyara dalam surat Yusuf, ma-nya ini adalah ma al-hijaziyah. Hadza ini khabaru ma al-hijaziyah dan basyaron hadza itu ismu ma al-hijaziyah sedangkan basyaron adalah khabaru ma al-hijaziyah. Begitu ya? Gak bingung kan namanya insyaallah? Jadi ma al-hijaziyah itu persis seperti laisa, merofakkan ism setelahnya dan menasabkan khobarnya. Makanya di sini basyaron mansub karena sebagai khobar ma al-hijaziyah. Setelah yang lain ma zaidun dhahiban. Ma makna ma zaidun dhahiban? Zaid tidak pergi. Tidak pergi. Zaid tidak pergi. Ma-nya ini ma apa disebutnya? Ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Betul sekali. Ma al-hijaziyah. Zaidun sebagai ismu ma al-hijaziyah. Sedangkan dhahiban sebagai khobaru ma al-hijaziyah mansub. Begitu ya? Insyaallah jelas ya? Dan terakhir khobarnya, kita perhatikan khobarnya. Khobaru ma al-hijaziyah itu bisa ditambahkan yang lain. Ditambah apa? Ditambah huruf ba. Ba seperti huruf jar, bi. Fungsinya untuk apa? Untuk penekanan makna menafikan itu tadi. Betul-betul tidak gitu. Jadi khobaru ma al-hijaziyah itu bisa ditambahkan harfu ba sebelumnya. Ba al-zaidah. Al-ba al-zaidah. Ba al-zaidah. Ba tambahan. Zaid itu kan tambahan kan ya. Misalnya sabda Rasulullah ketika diminta untuk membaca oleh malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in. Artinya apa, Om? Saya tidak bisa membaca. Jadi ma-nya ini adalah ma al-hijaziyah. Itu untuk menafikan. Ana itu sebagai ismu ma al-hijaziyah fi mahalli raf'in. Sedangkan biqari'in itu sebagai khabaru ma al-hijaziyah mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa kok fathah muqaddarah? Karena sudah harokatnya sudah disibukkan dengan harokat kasroh. Kasroh ini karena ada huruf ba sebelumnya. Ba ini kan huruf jar kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Nah, ba-nya harful jar zaidah. Baik.
Begitu ya. Jadi fungsinya huruf ba di sini untuk menekankan makna penafian itu tadi. Betul-betul tidak. Gitu ya. Jadi pelan-pelan tadi ma al-hijaziyah itu sebenarnya adalah ma an-nafiyah, huruf nafi untuk menafikan, artinya tidak. Kalau diterapkan pada jumlah ismiyah, maka dia pengaruhnya persis seperti laisa. Pengaruh laisa itu apa? Merofakkan ism setelahnya dan menasobkan khobarnya. Begitu ya. Lalu khobaru ma al-hijaziyah itu boleh ditambahkan ba sebelumnya. Sebenarnya laisa juga demikian. Jadi boleh ditambahkan ba al-ba az-zaidah. Fungsinya untuk penekanan makna. Baik, ini bab 4 selesai. Alhamdulillah. Hal min soal? Ada pertanyaan? Enak om ya kalau cepat kayak gini belajarnya. Tapi nggak masalah. Pelan-pelan asal selamat om ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tidak ada pertanyaan? Tayyib. Kalau bab 5 Ibu. Bab 5 kemarin sebenarnya masih ada sambungannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang ismul fa'il. Ismul fa'il hanya saja di sini kita membuat ismul fa'il dan ismul maf'ul bukan dari fi'lun salim. Kalau bab sebelumnya dari fi'lun salim, tidak ada yang bertasydid, tidak ada huruf illahnya, dan seterusnya. Begitu ya Bapak? Tidak ada hamzah. Tadi hamzah, mahmus ada, mahmus termasuk salim. Thayyib. Kita bahas satu persatu. Ini tentang pertama al-fi'lul ajwaf al-mabni lil majhul. Fi'lul ajwaf yang huruf yang di tengah merupakan huruf illah, itu fi'lun ajwaf. Kalau mabni lil majhul jadi bagaimana? Masih ingat ya Ibu? Yang kalau tadi, kalau fi'lunnya fi'lun salim dirubah menjadi fi'lun majhul, kalau tidak ada huruf ilahnya sama sekali atau huruf ilahnya di depan, dirubah menjadi fi'lun majhul, maka tinggal polanya dirubah jadi fu'ila kan gitu ya. Tidak ada perubahan yang lain sama sekali, jadi fu'ila gitu saja. Sedangkan kalau fi'lunnya aslinya fi'lun ajwaf, di tengahnya ada huruf illah seperti qala, maka jadi qila. Jadi qila. Sebenarnya sih pola dasarnya sebenarnya awalnya itu fu'ila juga sebenarnya. Tapi ada pergeseran-pergeseran kan gitu Om ya ceritanya kemarin. Jadi kasrohnya pada huruf di tengah itu dipindah ke depan. Tapi kalau misalkan bingung, yang penting bentuknya seperti ini. Nanti semua fi'lun ajwaf. Fi'lun yang di tengahnya ada huruf illah itu selalu bentuk majhulnya. Bentuk pasifnya selalu seperti ini. Qila. Ba'a jadi bi'a. Sama, bentuknya sama. Qila, bi'a. Ada lagi khafa jadi khifa. Bentuknya sama kan Om ya? Ya atau ya? Iya. Kalau misalkan bingung perubahan harokatnya, pergeseran harokatnya, diingat-ingat saja bentuknya. Bentuknya sama. Kalau fi'lun ajwaf itu perubahannya sama. Jadi qila, bi'a, khifa, zero. Gitu ya? Oke, nggak masalah Om. Halo? Iya Ustaz. Ya. Ya. Selanjutnya kalau fi'lun mudhari bagaimana? Misalkan yaqulu jadi yuqalu. Sebenarnya ini polanya yuf'alu juga polanya. Hanya saja ada pergeseran harokat.
Tapi kalau misalkan bingung bagaimana pergeseran-pergeseran harokatnya, diingat-ingat bentuknya saja. Bentuknya sama. Yuqalu, yuba'u, yukhafu. Jadi bentuknya sama semuanya kan, ya? Ya atau ya? Ya. Yuqalu, yuba'u, yukhafu. Itu kalau huruf yang di tengah adalah huruf illah. Begitu, Om ya? Mudah, Om ya? Tayyib, kita berpindah kembali ke ismul fa'il. Ismul fa'il, tapi di sini dari beberapa bentuk fi'il. Yang pertama fi'ilun mudha'af. Tetap menggunakan pola fa'il, tapi mudha'afnya, huruf yang bertasydidnya tidak dirubah sama sekali. Begitu, Om ya? Hajjat jadi apa kemarin, Om? Hajjun. Jadi hajjun. Huruf yang pertama jadi panjang. Hajjun. Aslinya hajijun, tapi dua huruf yang sama, yaitu huruf jim dan jim, itu tetap dijadikan satu, tidak dipisah. Aslinya hajijun. Tapi tetap dijadikan satu jadi hajun. Lalu madda jadi madun. Madun. Bukan madun yang main bola itu, bukan. Jadi madun. Aslinya madidun, tapi tetap dijadikan satu huruf dalnya. Jadi madun. Begitu ya. Yang terakhir ada sarro. Sarro jadi sarun. Sarun. Ahsan. Aslinya sarirun, jadi sarun. Tetap dijadikan satu huruf yang sama. Kalau marro apa, Om? Marun. Gitu, Om ya? Mudah, Om ya? Jadi kalau misalkan bingung bagaimana, tinggal diingat-ingat bentuknya saja. Begitu, Om ya? Halo? Iya. Ya. Selanjutnya, membentuk ism fa'il dari fi'il ajwaf. Ajwafnya bisa ajwaf wawi atau ya'i. Bagaimana kemarin caranya, ibu-ibu? Tetap menggunakan pola fa'ilun. Tetap. Tapi ainul fi'linya, huruf yang di tengahnya dirubah menjadi hamzah. Qala jadi qailun. Dia qailun. Ahsanti. Aslinya qawilun. Kalau ba'a jadi ba'i'un. Ahsanti. Ba'i'un. Sama. Huruf yang di tengah selalu dirubah menjadi hamzah. Khafa jadi khaifun. Jadi khaifun. Ahsanti. Huruf yang di tengah selalu dirubah menjadi hamzah. Huruf illahnya. Baik huruf illahnya aslinya waw atau ya, sama harus dirubah menjadi hamzah. Kalau zaro berarti jadi apa, Om? Zairun. Zairun. Ahsanti. Kalau saro sairun. Sairun. Ahsanti. Sairun. Yang penting kalau fi'lunnya ajwaf, huruf illah di tengah, ism fa'ilnya, huruf illahnya dirubah menjadi hamzah gitu ya. Huruf yang di tengah menjadi hamzah. Gitu ya. Qailun, ba'i'un, khaifun, zairun, sairun. Apa lagi? Dan seterusnya. Zaidun. Begitu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Selanjutnya masih ism fa'il. Cara membuat ism fa'il dari fi'lun naqis. Fi'lun naqis, fi'il yang ada huruf illah di akhirnya. Naqis, baik naqis wawi maupun ya'i. Caranya bagaimana? Tetap menggunakan pola fa'ilun, hanya saja ada perubahan yang lain. Kalau huruf yang terakhir merupakan huruf waw, maka harus dirubah menjadi ya. Misal di sana da'a yada'u. Misal da'a yada'u. Da'a yada'u. Ini kan huruf terakhirnya berarti huruf waw kan, Om ya? Kalau tadi huruf terakhirnya huruf waw harus dirubah menjadi ya. Berarti ism fa'ilnya di bagaimana, Om? Da'a jadi da'in atau da'iyun.
da'in, ad-da'iyu. Begitu ya? Da'in, ad-da'iyu. Nah, huruf terakhirnya huruf waw dirubah menjadi huruf ya. Jadi ism naqis itu ism yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya itu kasroh. Ya-nya boleh dihapus dan digantikan kasrotain. Aslinya da'iyun jadi da'in. Tapi ketika ada al, ad-da'i seperti ini dan ada al, maka ya-nya harus muncul, harus ada ya-nya, tidak boleh dihapus ya-nya. Begitu Om ya? Contoh yang lain, masya, ism fa'ilnya apa Om? Mashin. Jadi mashin, ahsanti, mashin atau al-mashi. Al-mashi. Jadi huruf terakhirnya tetap ya. Aslinya masyiyun. Selalu radiya, ism fa'ilnya apa? Rodin. Atau ar-radi. Ini asli ya juga. Kalau qada yaqdi. Ism fa'ilnya apa? Qadin. Qadin, ahsanti, qadin atau al-qadi. Maknanya hakim. Hakim apa ya? Hakim itu qadi al-qadi atau qadin. Kalau qada yaqdi itu fi'lunnya, artinya menetapkan hukum atau menghakimi. Gitu ya. Tapi mudah ya insyaallah. Selanjutnya ini kita berpindah ke ismul maf'ul. Cara membuat ism maf'ul dari fi'lun ajwaf. Tetap menggunakan pola maf'ul sebenarnya, tapi di sana ada perubahan. Harokat wa ainul fi'linya, harokat huruf yang di tengah itu dipindah ke depan. Lalu wawunya dihapus, gitu ya. Wawu maf'ulnya dihapus. Seperti qila atau aslinya qala kan ya. Qala yaqulu, jadi qila. Ini majhulnya. Ini kalau dirubah menjadi ism maf'ul jadi bagaimana Om? Vicky. Makulun. Aslinya maqwulun, tapi domahnya dipindah ke depan. Domahnya dipindah ke depan ke huruf qaf. Jadi maqulun, wawunya dihapus satu. Kalau khifa atau dari fi'il khafa yakhafu, ism maf'ulnya bagaimana? Makhufun, ahsanti, makhufun. Makhufun aslinya makhufun, domahnya dipindah ke depan. Lalu wawunya dihapus satu. Selanjutnya bi'a ini huruf yang di tengah bukan waw tapi ya. Bagaimana ism maf'ulnya? Ba'ya bi'u asli. Jadi mabi'un. Kalau memang aslinya iya, maka tetap ya, gitu ya. Kalau aslinya ya, tetap ya. Jadi mabi'un. Lalu kok jadi hilang domahnya? Bukannya polanya maf'ulun? Polanya maf'ulun. Ya, aslinya mabui'un. Aslinya seperti, atau mabyu'un. Tapi dipindah ke depan, domahnya jadi mabui, kan gitu, mabui'un. Itu susah untuk diucapkan. Maka domahnya dirubah menjadi kasroh supaya bunyinya selaras dengan ya sukun, jadi mabi'un. Selanjutnya ada siro, dari saro yasiru, ism maf'ulnya apa Om? Masirun, aslinya masyurun. Lalu domahnya dirubah ke depan, dipindah ke depan jadi maswirun, aslinya kan jadinya gitu, maswirun. Lalu
domahnya itu dirubah menjadi kasroh supaya bunyinya selaras ya, jadi masirun. Kalau bingung, dihafal bentuknya aja. Makulun, makufun, mazurun. Lalu kalau huruf yang di tengah adalah huruf ya, bentuknya ya mami'un, masirun. Gitu ya. Mazidun dan seterusnya. Begitu ya. Insyaallah mudah ya. Nanti banyak latihan-latihan insyaallah lebih mudah. Selanjutnya cara membuat ism maf'ul dari fi'il naqis yang diakhiri huruf illah. Tetap menggunakan pola maf'ulun, tapi udghimat wawul maf'ul fi lamil fi'li. Jadi wawunya dimasukkan atau diidghamkan pada huruf terakhir. Seperti du'ya dari fi'il da'a yad'u. Jadinya apa, Jadinya mad'un. Kenapa demikian? Karena di sana ada waw berturut-turut kan ya. Lalu waw yang pertama dimasukkan ke waw yang kedua, jadi waw bertasydid. Jadi mad'un. Mad'un maf'ulun. Aslinya mad'un, aslinya seperti itu. Mad'un. Wawnya dijadikan satu. Waw yang pertama diidghamkan ke waw yang kedua, jadi waw bertasydid. Jadi mad'un. Selanjutnya ada fi'il ghuziya dari ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu ism maf'ulnya maghzun. Maghzun ini bentuk aslinya maghzun. Lalu waw yang pertama diidghamkan ke waw yang kedua, jadi waw bertasydid. Jadi maghzun. Itu kalau huruf terakhirnya huruf illah, dan yang di sini memang huruf waw. Tapi bagaimana kalau huruf terakhirnya huruf ya, seperti hudiya dari hada yahdi, tetap ya. Jadinya bagaimana? Jadi mahdiyun gitu ya. Mahdiyun. Ini aslinya mahduyun. Mahduyun. Lalu diidghamkan wawunya kepada ya, jadi mahduyun susah untuk diucapkan, maka dhammahnya dirubah menjadi kasroh supaya selaras bunyinya dengan huruf ya, jadi mahdiyun. Gitu ya. Lalu ada contoh yang lain, rudiya dari radiya yardo, jadi ism maf'ulnya jadi mardiyun. Bagaimana bisa menjadi mardiyun padahal polanya maf'ulun? Aslinya marduyun. Marduyun. Wawnya diidghamkan pada ya, jadi marduyun. Susah untuk diucapkan, akhirnya dhammahnya dirubah menjadi kasroh supaya bunyinya selaras dengan ya, jadi mardiyun. Begitu ya. Semoga tidak malal ini. Ini nggak tahu di kampung ini rasanya kok cepet terasa malam itu. Perasaan saya kalau di Jakarta itu jam 11 malam itu belum terasa malam. Kalau di kampung ini jam 9 udah sepi sekali, Om. Udah senyap. Udah senyap. Udah senyap. Kalau kita di kampung jam 8 udah tidur, Ustaz. Alhamdulillah bisa cepet bangun malam. Kalau nggak kedinginan sampai pagi. 12. Tayyib. Mbak Juanita tuh jam 9, Pak. Ini nggak apa-apa, Om, ya, dilanjutin bentar, Om, ya. Iya. Ini ada beberapa contoh fi'lun mazid kemarin. Sebenarnya ini tidak terlalu urgent untuk sekarang sih sebenarnya. Ini sebenarnya untuk pengenalan saja, sekilas untuk pengenalan. Jadi ada beberapa bentuk fi'lun mazid dan maknanya, perubahan maknanya. Mungkin nanti bisa di murojaah ulang. Tapi kalau pembahasan tentang fi'lun mazid sendiri nanti akan ada sebenarnya itu pada semester akhir semester
akhir semester 7. Akhir semester 7. Itu baru ada pembahasan tentang tasrif fi'il. Ada fi'ilun mujarrad, ada fi'ilun mazid. Itu akhir semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Kalau di sini cuma sekilas saja, sallama yusallimu alaih, maknanya mengucapkan salam, wazannya, polanya fa'ala yufa'ilu. Secara makna ini adalah membuat fi'il dari ism. Ismnya kan salam, assalam. Lalu kita jadikan fi'il jadi sallama yusallimu. Lalu ittala'a yattali'u ala syai', artinya alimahu, mengetahuinya. Ini polanya ifta'ala yafta'ilu. Maknanya untuk untuk bimakna fa'ala atau untuk mubalaghah, untuk penekanan makna. Lalu ada fi'il igtanama yagtanimu al-fursah, maknanya intahazha wastathmaraha, atau memanfaatkan kesempatan. Polanya sama, ifta'ala yafta'ilu, tapi di sini wazn ini pada kata ini maknanya littikhadhi syai', untuk mengambil sesuatu. Lalu sebelum terakhir ada ista'dzana yasta'dzinu fi syai', maknanya talabul idzni, atau meminta izin. Polanya istaf'ala yastaf'ilu, untuk meminta suatu fi'il. Terakhir ada tarawaha yatarawahu baina kadza wa kadza, maknanya taraddada baina kadza wa kadza, atau berkisar antara. Polanya tafa'ala yatafa'alu, ini untuk lil mutawa'ati fa'ala, maknanya sama dengan pola fa'ala. Kurang lebih demikian. Ini tentang fi'lun mazid. Ini sekilas aja sebenarnya untuk pengenalan. Kita tidak terlalu tekankan di sini. Jangan terlalu dipusingkan ya. Karena kalau misalkan kurang begitu paham di sini, jangan khawatir, nggak masalah insya Allah. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan bahas secara tersendiri di akhir semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu ya. Hal min soal? Tidak ada. Kita lanjut sebentar lagi ya. Boleh? Boleh kalau di sini Ustaz. Kalau kemarin bab 6. Bab 6 ini membahas tentang apa? Pembahasan mudah di bab 6 ini tentang ismul zaman dan ismul makan. Bentuknya sama, polanya sama. Ya atau iya? Ismul zaman itu sebutan untuk waktu terjadinya perkara, terjadinya suatu fi'il. Kalau ismul makan itu sebutan untuk tempat terjadinya fi'il. Begitu ya? Lalu cara membuatnya bagaimana? Insya Allah dibahas di sini dari fi'il sulasi mujarrad dan dari selain fi'il sulasi mujarrad atau fi'il mazid. Pertama kemarin kita membahas pengertiannya, yaitu ismul zaman dan ismul makan. Itu ism yang berakar dari fi'il untuk menunjukkan waktu atau tempat. Kalau menunjukkan waktu disebut ismul zaman, kalau menunjukkan tempat disebut ismul makan. Gitu ya. Contohnya misalkan fi'il kataba. Kataba itu fi'lun. Misalnya dalam susunan kalimat kataba Muhammadun ad-darsa. Lalu kataba ini tadi kan fi'lun. Ismul zaman atau ismul makan. Ismul makannya adalah maktab. Al-kitabu ala maktabil mudarris. Kata maktab ini berasal dari kata kataba. Maktab itu merupakan ismul makan, kata yang menunjukkan tempat atau sebutan untuk tempatnya. Maktab itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu sebenarnya adalah tempat menulis. Gitu ya. Kan kataba itu menulis, maktabun tempat menulis, tapi bahasa kita diartikan meja, gitu ya. Karena di bahasa kita ada istilahnya sendiri. Insya Allah nggak bingung ya?
Apa yang dimaksud ismul zaman dan ismul makan? Kemarin ada fi'il tola'a, tola'a itu terbit artinya. Zamannya misalkan matla'u, as-sabahu matla'u syamsi, pagi hari adalah waktu terbitnya matahari. Matla' itu bentuk ismul zaman dari fi'il tola'a. Akhir ada waqafa, waqafa artinya berhenti. Waqafatis sayyaratu. Kalau bentuk ismul makannya misalnya naltaqi fi mauqifis sayyarati. Kita berhenti di tempat pemberhentian mobil. Mauqif di sini adalah ismul makan. Dari aslinya akar katanya dari waqafa. Waqafa berhenti, tempat berhenti, mauqif. Gitu ya? Insya Allah nggak bingung ya? Apa yang dimaksud ismul zaman dan ismul makan. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Kalau dari sulasi mujarrad itu fiil yang terdiri dari 3 huruf saja, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Maka menggunakan pola apa? Bisa maf'al, bisa maf'il, bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Ada 2 polanya, ada maf'alun, ada maf'ilun. Kapan kita menggunakan pola maf'alun? Dalam 2 keadaan. Jika suatu fi'il bentuk mudhari'nya huruf yang di tengah atau ainul fi'linya tandanya fathah atau dhammah. Fathah atau dhammah. Misalkan yadhhabu kan gitu ya. Yadhhabu jadi madhhabun. Kan gitu ya. Misalkan kataba yaktubu, fi'lun mudhari'. Jadi yang kita perhatikan fi'lun mudhari'nya. Fi'lun mudhari'nya lalu huruf yang di tengah. Huruf di tengah itu fathah atau dhammah, gitu ya. Kalau fathah atau dhammah maka menggunakan pola maf'alun. Jadi maktabun. Yaktubu jadi maktabun. Gitu ya. Kalau yal'abu jadi mal'abun. Kalau yadhhabu tadi jadi madhhabun. Jadi madhhabun itu sebenarnya ismul makan. Jadi tempat untuk tempat pergi gitu ya. Tempat yang dituju. Madhhab. Tayyib. Atau suatu jalan yang ditempuh gitu. Bisa diartikan gitu. Lalu yang kedua, yang kita bisa menggunakan pola maf'al juga pada ism makan dan zamannya jika suatu fi'il merupakan jenis fi'il mu'tal naqis. Jadi mu'tal naqis diakhiri huruf illah seperti jaro yajri jadi majro. Majro gitu ya. Jaro yajri jadi majro. Roma yarmi jadi Masih ada ya? kalau yarmi yarmi kalau ism makannya jadi marma. Kalau marmi tetangga sebelah marma gitu ya. Jadi seperti majro kan maf'al, huruf yang di tengah fathah bukan kasroh. Di marma majro ro kan itu fathah. Marma ma fathah. Itu ya maf'alun. Ini yang bisa menggunakan pola maf'alun. Lalu kapan kita menggunakan pola maf'ilun pada ismu zaman dan makan? Kebalikannya dari yang ini. Kalau suatu fi'il bentuk mudhari'nya huruf yang di tengah kasroh bertanda kasroh. Kalau bertanda kasroh berarti polanya maf'ilun. Misalnya yanzilu, nazala yanzilu. Fi'il mudhari'nya yanzilu. Huruf yang di tengah kasroh. Berarti bentuk ismul makannya manzilun. Rumah ya, manzilun. Kalau jalasa yajlisu, fi'il mudhari'nya yajlisu. Huruf yang di tengah kasroh li. Berarti ism makannya apa Majlisun, tempat duduk. Begitu ya, mudah ya insyaallah. Jadi kita lihat fi'lun mudhari'nya.
Kalau fathah atau dhammah maka menggunakan pola maf'alun. Kalau kasroh menggunakan pola maf'ilun. Itu ya. Sesuai itu. Maf'al itu fathah yang di tengah. Kalau fi'lul mudhari'nya fathah atau dhammah menggunakan pola maf'al. Kalau kasroh ya ikut kasroh maf'il gitu ya. Yang kedua yang kita bisa menggunakan pola maf'ilun juga idza kana al-fi'lu mu'talan mithalan. Kalau suatu fi'il ini termasuk jenis fi'il mu'tal mithal. Mu'tal mithal itu yang bagaimana? Huruf ilahnya ada di awal. Di awal. Huruf ilahnya ada di awal atau di depan. Seperti waqafa yaqifu jadinya mauqaf atau mauqif. Mauqifun. Polanya kan maf'ilun. Jadi mauqifun bukan mauqaf tapi mauqif. Jayid. Kalau walada yalidu jadi maulidun. Gitu ya. Maulidun. Ini kaidah dasar kita sampaikan kemarin, ini adalah kaidah dasar, tapi ada beberapa kata yang menyelisihi kaidah itu, tapi tidak banyak. Yaitu ini berdasarkan sama'i biasanya yang menyelisih ini. Harusnya menggunakan pola maf'il, tapi kenyataannya polanya maf'al. Kebalikannya, Afan. Seharusnya menggunakan pola maf'al, tapi kenyataannya polanya maf'il. Seperti sajada yasjudu. Yasjudu itu fi'lun mudhari', huruf yang di tengah dhammah kan ya. Kalau berdasarkan kaidah tadi harusnya menggunakan pola maf'alun. Maf'alun jadinya masjadun. Tapi tidak pernah kita mendengar istilah tempat sholat berkumpulnya orang-orang sholat itu disebut masjid, tapi masjid kan gitu ya. Ini terkadang seperti ini. Tapi tidak banyak. Gharaba yaghru jadi maghrib. Harusnya kan maghrib tapi maghrib. Syaraqo juga jadi masyriq. Itu. Lalu ada lagi qad talhaqu ismai zaman wal makan ziyadatu ha'i ta'nis. Terkadang ism makan dan ism zaman itu ada tambahan hak ta'nis di belakangnya. Hak ta'nis itu tak marbutah maksudnya. Seperti madrasatun itu kan dari darosaya, darusu, madrasun, madrasatun. Ini boleh ditambahkan tak marbutah. Atau bahkan yang lebih dikenal itu yang ada tambahan tak marbutahnya biasanya seperti matba'atun dari taba'a, yatba'u, mazra'atun dari zara'a, yazra'u, maktabatun tadi dari kataba yaktubu. Bisa maktabun, bisa maktabatun. Mahkamatun dari hakama yahkumu, menghukumi. Mahkamah itu pengadilan. Kalau manzilatun dari kata tadi nazala yanzilu. Manzil boleh manzilun, boleh manzilatun. Biasanya yang mengalami tambahan hak ta'nis seperti ini maknanya berbeda dengan yang tidak mengalami tambahan hak ta'nis. Meskipun terkadang juga sama. Seperti maktabun dan maktabatun. Maknanya kan berbeda kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Udah ngantuk ini ibu. Maktabun dan maktabatun maknanya berbeda. Kalau maktabun itu meja. Kalau maktabatun perpustakaan. Kalau manzilun maknanya rumah. Kalau manzilatun, manzilah itu artinya kedudukan. Gitu ya. Jadi terkadang ada perbedaan makna dengan tambahan hak ta'nis itu tadi atau tak marbutah. Tayyib. Ini tentang ism makan dan ism zaman. Selanjutnya cara membuat ism makan dan ism zaman dari selain fi'lun sulasi mujarrad. Jadi lebih dari 3 huruf. Maka caranya bagaimana? Kita ambil dari fi'lun mudhari'nya. Lalu harful mudhari'ahnya dirubah menjadi mim dhammah. Lalu huruf sebelum terakhir dirubah menjadi fathah. Misalkan di sini istaqarra yastaqirru. Yastaqirru kita ambil fi'lun mudhari'nya.
Lalu harful mudhara'ahnya, huruf ya-nya dirubah menjadi mim dhammah. Jadi lalu huruf sebelum terakhir dirubah menjadi fathah. Jadi mustaqor gitu ya. Jadi step-stepnya seperti itu. Kita ambil dari fi'lun mudhari'nya, lalu harful mudhara'ahnya dirubah menjadi mim dhammah, lalu huruf sebelum terakhir dirubah menjadi fathah. Istauda'a yastaudi'u jadi mustauda'un. Kalau istashfa yastashfi jadi mustashfan atau al-mustashfa. Lalu shalla yusalli jadi musallan atau al-musalla. Gitu ya Ibu ya. Insyaallah mudah ya. Jadi kalau fi'lunnya lebih dari 3 huruf, caranya diambil dari fi'lun mudhari'nya. Harful mudhara'ahnya dirubah jadi mim dhammah, lalu huruf sebelum terakhir dirubah menjadi fathah. Nanti insyaallah kita latihan-latihan lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini murajaah kita hari ini selesai ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ini sudah hampir setengah 10. Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ya? Ini nampaknya udah ngantuk juga nih ini. Lumayan. Lapar Ustaz. Lapar. Makanlah kamu kalau lapar. Baik. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan dalam setiap amal kita dan menerima semua amal ibadah kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.